Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillu fala hadiyalah wa man yudillu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tazhalul lazna idza sita sahla. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah. Tidak ada nikmat yang hakiki kecuali ialah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dengan iman kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah. Dengan iman kita bisa melaksanakan qiraatul Quran atau mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Dan pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan suatu tausiah dan ceramah tentang tujuan diciptakan manusia. Tujuan diciptakan manusia ialah terdapat dalam surat Ad-Dzariyat 40 ayat 46 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa dan apa? Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Tujuan diciptakan manusia ialah untuk beribadah kepada Allah. Makna ibadah ialah ifradullahu bil ibadah, menjadikan di dalam beribadah. Maksud menyendirikan ialah hanya Allah lah sendiri yang kita ibadahi. Tidak ada melakukan ibadah-ibadah di luar Allah. Manusia ini diciptakan untuk beribadah ke Allah, dan bahkan bukan manusia pun. Di dalam surah Az-Zariyat Al-Quran menjelaskan manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah yang lain ialah seperti ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib ialah kita harus melakukannya, dan apabila kita meninggalkannya mendapatkan dosa. Ibadah sunnah ialah sesuatu yang bisa dilakukan mendapat pahala, dan apabila tidak mengerjakannya tidak mendapat dosa. Ada ibadah namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ialah suatu perkara yang dianjurkan untuk mengerjakannya, meskipun kalau tidak mengerjakannya tidak mendapatkan dosa, tapi kita ditekankan untuk melakukannya karena memang ada utama-utama di dalam ibadah tersebut. Salah satu ibadah ialah yang kita lakukan sehari-hari, ialah ibadah melaksanakan sholat 5 waktu. Pelaksanaan sholat 5 waktu ialah perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila meninggalkannya maka mendapatkan dosa. Dan sholat ialah, pengertian sholat ialah dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun kita beribadah hanya untuk Allah dan tidak diiringi dengan sifat riya ataupun sum'ah. Maksudnya hanya Allah lah yang kita ibadahi, dan tidak ibadah kita supaya tidak kita menjadi
Ria, maksudnya ria ialah supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Ini akan menjadi perkara yang mengurangi ibadah, dan bahkan ibadah itu sendiri bisa tertolak. Ibadah ialah pertama sholat, kedua melaksanakan puasa. Ibadah ialah perkara yang sudah ditentukan waktunya, ditentukan jumlah-jumlahnya. Contohnya, sholat subuh sudah ditentukan waktunya dan jumlah rakaatnya sudah ditentukan, ialah 2 rakaat. Nabi pernah menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, berbuat dalam perkara beribadah tidak mengikuti aku, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatan itu akan tertolak. Oleh karena itu, kita beribadah berdasarkan apa yang kita ikuti oleh kebiasaan orang-orang tua kita, kebiasaan kakek-kakek kita. Sementara ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Kalau tidak disertai ilmu, maka ibadahnya akan tertolak. Dan manusia ini harus melakukan ibadah, karena memang tujuan Allah menciptakan manusia ialah beribadah kepada Allah, dan tidak disertai dengan syirik. Kita beribadah juga tapi masih berbuat syirik, maka ibadah yang kita lakukan selama ini akan tertolak. Dalam Allah menyampaikan dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Sembahlah Allah saja ialah hanya Allah lah yang diibadahi, dan kita harus menjauhi tagut. Tagut ialah sesuatu yang apa-apa yang diibadahi selain Allah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan, marilah kita beribadah hanya untuk Allah dan hanya ikhlas kepada Allah. Syarat ibadah ialah 2. 1 ialah ikhlas, kedua mengikuti contoh apa yang Nabi anjurkan. Untuk itu, itulah yang bisa disampaikan, saya sampaikan pada tausiah atau ceramah yang singkat ini. Sekiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga Allah memberi keberkahan pada jamaah ini. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.